Bab 22 Kedatangan Ujian Pendatang Baru. Seiring berjalannya waktu, tanggal ujian pendatang baru semakin dekat. Untuk sebagian besar bulan ini, Zhou Yuan belum santai bahkan untuk sesaat. Dia mempraktikkan bentuk naga bermain-main setiap hari, tanpa henti menyerang saluran meridiannya berkali-kali, sementara setiap malam dihabiskan dengan metode visualisasi Greenstone Divine Greenstone Primal untuk meredam semangatnya. Selain itu, kesenjangan di antara dihabiskan untuk belajar rune kejadian dari Yao Yao bersama dengan rajin berlatih langkah naga dan tangan tablet naga. Pelatihan yang kaya dan sangat intensif ini bahkan membuat tubuh Zhou Yuan sakit di akhir setiap hari, sementara pikirannya bahkan lebih lelah. Untungnya, Zhou Yuan akan menjadi semeriah harimau dan penuh dengan energi setelah latihan malam itu dari metode visualisasi Greenstone Divine Greenstone Primal Chaos. Saat itulah Zhou Yuan akhirnya merasakan manfaat yang dibawa oleh metode visualisasi Greenstone Divine Primal Chaos. Meskipun pelatihan itu sulit, hasil dari bertahan melalui itu membuat Zhou Yuan melompat dengan gembira. Dia akhirnya membuka blokir saluran meridian keduanya hanya 2 hari sebelum ujian pendatang baru. Di Taman Bunga, kaki Zhou Yuan bergeser saat sosoknya mengeluarkan perasaan samar kabut. Dia tampak bergerak dengan sembarangan, tetapi kecepatannya sangat cepat, muncul selusin kaki jauhnya dalam beberapa langkah. Pada saat yang sama, tinjunya tampak berkedip. Setiap pukulan lambat dan berat, tetapi ketika dia meninju, suara angin yang samar bisa terdengar, membuatnya jelas bahwa pukulan ini berisi kekuatan besar. Ini jelas Dragon Step dan Dragon Tablet Hand. The Dragon Step tidak bisa ditiru sebagai kabut, sementara Dragon Tablet Hand mengeluarkan perasaan berbobot. Kaki cepat dan kepalan tangan lambat. Bertentangan dengan harapan, kombinasi keduanya agak mengesankan. Dong! Tinju samar-samar Zhou Yuan tiba-tiba menabrak batu buatan di taman. Batu itu segera bergetar ketika banyak retakan tumbuh di atasnya. Pada akhirnya, batu itu runtuh dengan ledakan keras. Fiuh! Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam, melepaskan bola ki putih. Dia memandang ke arah batu yang hancur dengan puas. Zhou Yuan bergumam pada dirinya sendiri, The Dragon Tablet Hand memiliki 3 tingkat, menghancurkan gunung, membelah bumi dan memecahkan langit. Dengan kekuatan 2 saluran saya hanya bisa menggunakan menghancurkan gunung. Petik 2. Setelah setengah bulan menjalani pelatihan pahit, ia telah mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang Dragon Tablet Hand dan sekarang tahu bahwa ada 3 level dalam teknik ini. Tentu saja, nama-nama tingkat ini berasal dari Zhou Yuan sendiri demi mengintimidasi lawan-lawannya. Setelah semua, mengingat kekuatan 2 salurannya, dia tidak akan bisa menghancurkan seluruh gunung bahkan jika dia mendapatkan penguasaan penuh dari teknik ini. Tidak peduli seberapa tinggi teknik Genesis, itu membutuhkan dukungan dari Genesis Ki yang berlimpah dan kuat untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Pada titik ini, Genesis Ki saat ini masih terlalu jarang. Jika dia mencapai tahap gerbang surga, Genesis Ki-nya akan menjadi begitu berlimpah sehingga hanya nafas saja yang bisa menghancurkan gunung. Meski begitu, Zhou Yuan sudah sangat puas dengan kekuatan Dragon Tablet Hand. Bagaimanapun, lawan yang harus dia hadapi di levelnya saat ini tidak begitu kuat. Sudah hampir waktunya untuk ujian pendatang baru. Saya harus mengambil salah satu dari 10 tempat teratas dan memasuki kelas A. Jika tidak hanya dengan Yue saja, akan sulit untuk menjaga Qi Yue. Mata Zhou Yuan berkedip. Qi Yue adalah sumber kepercayaan bagi Qi Manor untuk mengambil posisi kepala sekolah. Posisi kepala sekolah terlalu penting. Jika jatuh ke tangan Qi Manor, Raja Qi pasti akan melakukan penyapuan bersih dari barisan dan diam-diam mengubah Grid Zhou Institute menjadi Grid Qi Institute. Ini akan menjadi pukulan fatal bagi klan kerajaan dan Zhou Yuan benar-benar tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dengan demikian, ia akan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa tempat nomor 1 dari ujian peringkat akhir tahun berakhir dengan kelas A. Zhou Yuan menarik napas saat matanya perlahan berubah tajam. Tentu saja, sebelum semua itu, dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa dia akan berhasil memasuki kelas A melalui ujian pendatang baru. Pada hari ujian pendatang baru, matahari putih perut ikan naik dari cakrawala saat atmosfer di atas Grid Zhou Institute menjadi sangat hidup dan penuh dengan kegembiraan. Setiap siswa baru yang memasuki institut harus mengikuti ujian pendatang baru setelah 1 tahun pelatihan. Mereka selanjutnya akan dialokasikan ke kelas dan melanjutkan ke pelatihan yang lebih maju. Karena itu,
Tidak perlu diragukan lagi pentingnya ujian pendatang baru di institut. Ketika Zhou Yuan tiba di bidang latihan ujian, itu sudah menjadi kuali kebisingan mendidih. Banyak anak laki-laki dan perempuan berkumpul dalam kelompok-kelompok ketika mereka mengobrol satu sama lain, masing-masing dan setiap orang mengenakan ekspresi gugup dan gembira. Zhou Yuan melihat Su Yuwei dalam kelompok terbesar. Dia tidak diragukan lagi pusat perhatian kelompok dan pemandangan ini tampak seperti sekelompok bintang yang mengelilingi bulan yang cemerlang. Lagi pula, bukan hanya dia cantik, bakatnya juga luar biasa dan dia memiliki karakter yang ditentukan. Semua faktor ini tidak diragukan lagi menjadikan Su Yuwei fokus di antara kumpulan siswa terbaru. Senyum tipis muncul di wajah Zhou Yuan saat dia menyaksikan adegan ini. Dia masih bisa mengingat saat ketika dia bertemu Su Yuwei setahun sebelumnya, ketika dia hanya seorang gadis kecil yang diliputi debu. Seolah-olah dia telah mengalami metamorfosis lengkap. Tidak hanya karena dia sangat cantik, dia juga memancarkan kepercayaan diri, menyebabkan banyak anak laki-laki memujanya. Semua perubahan ini berasal dari usahanya sendiri. Yang dilakukan Zhou Yuan hanyalah menunjukkan jalan baginya untuk berjalan. Di tengah kerumunan, Su Yuwei yang tersenyum tipis dan mengobrol sepertinya merasakan sesuatu dan mengangkat wajahnya yang cantik. Tatapannya bertemu dengan Zhou Yuan dan senyum di bibirnya sepenuhnya mekar. Kecemerlangan pada saat itu menyebabkan mata anak-anak di sekitarnya menjadi cerah. Namun, sebelum mereka dapat melipat gandakan upaya mereka untuk bersikap ramah, Su Yuwei telah dengan sopan tersenyum kepada mereka dan keluar dari kerumunan. Dengan tangan kecil di belakang, dia dengan tergesa-gesa berjalan menuju Zhou Yuan, matanya seperti bulan sabit dan senyum di bibirnya. Zhou Yuan menatap Su Yuwei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa genesis Qi yang mengelilingi tubuhnya tampaknya telah tumbuh lebih kuat dan segera bertanya, membuka saluran meridian keempatmu. Sudah membukanya sejak dulu. Alasan kenapa kamu tidak tahu adalah karena kamu belum datang ke institut baru-baru ini. Mata Su Yuwei yang berkedip beberapa kali berkedip ketika dia berbicara dengan nada agak enggan. Zhou Yuan tidak bisa menahan tawa canggung ketika dia melihat tatapannya. Saya juga bekerja keras dalam pelatihan saya. Jadi, apakah Anda percaya diri dengan peluang Anda? Mata Su Yuwei mengandung kekhawatiran. Dia tidak tahu bahwa Zhou Yuan sudah menemukan saluran meridiannya dan dengan demikian percaya bahwa dia hanya bisa bergantung pada Genesis Runes. Zhou Yuan menyeringai sambil mengangguk. Jangan khawatir, aku pasti akan masuk 10 besar. Su Yuwei agak lega ketika dia melihat senyum percaya diri dan menanggapi dengan anggukan ringan. Sementara Zhou Yuan sedang mengobrol dengan Su Yuwei, beberapa tatapan memandang niat jahat menatap mereka dari platform terdekat. Sepertinya pangeran kita memiliki nyali untuk mengambil bagian dalam ujian pendatang baru. Senyum terpampang di wajah Qi Yue meskipun itu berisi jejak ejekan. Berpikir bahwa mempelajari beberapa Genesis Runes akan membuatnya begitu sombong. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di sisi Qi Yue adalah gadis bernama Liu Xi. Dia memiliki penampilan yang cantik dengan bibir merah tipis, dan saat ini menatap Zhou Yuan dengan jijik. Tatapannya akan beralih ke Su Yuwei dari waktu ke waktu saat kecemburuan melintas di matanya. Di masa lalu, dia, Liu Xi, adalah mutiara yang paling dipuja di Institut Zhou Besar. Namun, semua ini telah berubah setelah Su Yuwei muncul. Tidak hanya dia sangat populer di kalangan siswa baru, bahkan anak laki-laki dari berbagai kelas akan membicarakannya dari waktu ke waktu. Popularitas seperti itu jelas tidak biasa sama sekali. Ini membuat Liu Xi sangat marah. Di matanya, Su Yuwei hanyalah orang biasa yang rendah, seseorang dunia yang berbeda dalam status dan bangsawan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Namun, gadis biasa ini telah mendapatkan popularitas yang melampaui dirinya sendiri, fakta yang benar-benar membuatnya marah. Lin Feng berdiri sedikit di belakang Qi Yue. Yang pertama itu tanpa ekspresi ketika dia menyaksikan obrolan Zhou Yuan dan Su Yuwei, tetapi tatapan dingin muncul di matanya. Ketika Qi Yue melihat sorot mata Lin Feng, dia tidak bisa menahan tawa saat dia menepuk bahu yang terakhir. Tidak perlu khawatir, semuanya sudah di tempat. Saya telah menyiapkan lawan-lawan terbaik untuk kebesarannya untuk setiap pertandingan. Petik 2. Dia tersenyum dangkal saat menatap Zhou Yuan dan berkata, karena dia berani datang, aku akan membiarkan dia menerima penghinaan begitu banyak sehingga dia tidak akan lagi berani menunjukkan wajahnya di Institut Zhou Besar lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Feng dan Liu Xi bertukar pandang dan tertawa.
Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus selama ujian pendatang baru hari ini. Bab 23 Tanda Pertama Keunggulan. Dentang, dentang. Semakin banyak siswa baru berkumpul di lapangan latihan, suara keras menyebar dari platform yang tinggi. Semua orang mengangkat kepala dan melihat seorang penguji berdiri di sana. Untuk ujian pendatang baru ini, lawanmu akan ditentukan melalui undian. Semua orang maju dan menggambar undian Anda, mereka yang memiliki nomor yang sama akan dicocokkan satu sama lain. Suara penguji yang kuat menyebar ke seluruh bidang. Setelah ini, banyak siswa baru maju untuk mengambil tanah mereka, menyebabkan tempat menjadi semakin ramai. Pejabat eselon atas dari Great Zoo Institute berkumpul di sebuah platform pengamat di sebelah barat lapangan. Duduk di tengah adalah kepala sekolah saat ini, Chu Tianyang. Di sebelahnya ada seorang pria paruh baya berjubah ungu. Wajah lelaki itu kurus dan dia memiliki mata yang dalam, membuatnya tampak agak galak. Dia tanpa ekspresi ketika dia duduk dengan punggung menghadap kursi, secangkir teh di tangan. Orang ini adalah wakil kepala sekolah dari Institut Zoo Besar, dan penanggung jawab kelas B, Su Hong. Su Hong mengamati lapangan ketika dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Chu, aku khawatir bahwa kelas A kamu hanya akan dapat memilih yang peringkat 11 dan di bawah waktu ini." Chu Tianyang tanpa ekspresi. Dia secara alami tahu bahwa sebagian besar individu yang luar biasa dari batch baru telah tertarik pada sisi Qiyue dan tidak diragukan lagi akan memasuki kelas B setelah ujian pendatang baru. Chu Tianyang dengan dingin menjawab, "Wakil Kepala Su, bertindak sombong begitu cepat mungkin bukan hal yang baik." Su Hong tidak keberatan dengan tanggapan penuh kemarahan Chu Tianyang, bibir pembentuk melengkungkan senyum mengejek. Kelas B-nya telah mendapatkan posisi teratas dalam ujian peringkat kelas selama 2 tahun terakhir. Jika mereka mengambil tempat pertama lagi tahun ini, ia akan dapat memperebutkan posisi kepala sekolah sesuai dengan aturan lembaga. Ketika itu terjadi, kepala sekolah baru dari Institut Zoo Besar adalah dia, Su Hong. Master kelas lain di sekitarnya hanya bisa mempertahankan keheningan mereka ketika mereka menyaksikan kedua belah pihak bertikai. Mereka mengerti betul bahwa di balik kontes ini untuk posisi kepala sekolah adalah pertempuran antara klan kerajaan Zhou Besar dan Qi Manor. Chu Tianyang sangat marah oleh Su Hong, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan dia tidak bisa menandingi sebagian besar janji yang telah dibuat Qi Yue untuk memikat para siswa. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah harapan bahwa Su Yue akan tampil baik. Dia sangat berbakat. Jika dia memasuki kelas A dan dirawat dengan benar, mungkin ada kesempatan baginya untuk bersaing dengan Qi Yue selama ujian peringkat kelas akhir tahun. Petik 2. Chu Tianyang dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Segera setelah itu, tatapannya tiba-tiba beralih ke lokasi Zhou Yuan dengan khawatir di matanya. Meskipun Chu Tianyang tahu bahwa Zhou Yuan sekarang dapat membuka blokir saluran meridiannya, itu baru 1 bulan sejak itu dan bahkan jika bakat Zhou Yuan tidak kurang dari Su Yue, dia kemungkinan akan hampir berhasil membuka blokir hanya 1 saluran. Dengan kekuatan seperti itu, 10 besar pasti keluar dari pertanyaan dan kemungkinan bahwa ia bahkan tidak akan mampu memenangkan beberapa pertandingan hari ini. Zhou Yuan adalah Pangeran Zhou Agung, dan lingkaran identitas ini pasti akan menarik perhatian orang lain. Oleh karena itu akan merusak reputasi klan kerajaan Zhou Besar jika dia kalah secara tidak sedap dipandang. Chu Tianyang menggelengkan kepalanya dan bergumam dalam hatinya, saya harap Yang Mulia akan mampu bertahan selama beberapa pertandingan. Pada saat ini, Zhou Yuan dan Su Yue sudah menggambar banyak di lapangan latihan. Zhou Yuan telah menggambar 18 sedangkan Su Yue 47. Syukurlah kita tidak menggambar nomor yang sama. Zhou Yuan tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini. Su Yue tertawa lembut. Segera setelah itu, dia berkata dengan serius, jika kamu bertemu denganku, aku tidak akan gampang padamu. Zhou Yuan hanya bisa memutar matanya sebagai tanggapan. Ketika mereka berbicara, wasit telah naik ke masing-masing arena latihan dan teriakan nyaring terdengar berturut-turut. Nomor 1, Qin Ya dan Liu Ying. Nomor 2, Cheng Yu dan Zhao Qingshan. Petik 2, petik 2. Ketika sosok yang kuat dan sehat melompat ke setiap arena, suasana dari seluruh lapangan latihan mulai mendidih. Setiap arena dikelilingi oleh banyak anak laki-laki dan perempuan sementara berbagai sorakan dan teriakan bisa didengar. Zhou Yuan dan Su Yue tidak ikut bersenang-senang dan hanya mengamati dari jauh. Seiring waktu berlalu,
pertandingan di arena bela diri ini dengan cepat berakhir. Para pemenang akan bersukacita sementara yang kalah menundukkan kepala karena kesal. Namun, ujian tidak akan berhenti untuk kehilangan siapapun. Oleh karena itu, pertempuran sengit terus bermain di arena dan giliran Zhou Yuan tiba dengan cepat. Nomor 18, Zhou Yuan dan Pei Yun. Ketika teriakan ini menyebar, hati banyak anak muda berdetak kencang. Perhatian mereka ditarik dari segala arah karena semua orang di Institut Zhou besar tahu identitas Zhou Yuan. Yang lebih mengejutkan mereka adalah lawan Zhou Yuan, Pei Yun. Individu ini cukup terkenal di kalangan mahasiswa baru. Bukan saja dia sudah membuka saluran meridian ketiganya, dia juga salah satu praktisi yang lebih menonjol di antara 3 saluran. Yang mulia pertandingan pertama Zhou Yuan melawan Pei Yun. Itu benar-benar sial. Pei Yun adalah salah satu praktisi saluran 3 yang lebih kuat. Meskipun Pangeran Zhou Yuan agak bagus dalam Genesis Runes, sangat tidak mungkin dia akan mampu mengalahkan praktisi 3 saluran. Apakah Pangeran Zhou Yuan akan tersingkir di pertandingan pertama? Petik 2, petik 2. Bisikan menyebar di bidang latihan. Zhou Yuan memiliki reputasi yang cukup baik di institut, karenanya banyak orang merasa bahwa pertarungan ini agak disayangkan baginya. Tidak kusangka itu adalah Pei Yun. Wajah Su Yuwei agak jelek. Dia secara alami telah mendengar tentang Pei Yun dan tahu betapa kuatnya dia. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit. Dia melihat ke arah platform tinggi di dekatnya seolah-olah dia merasakan sesuatu, hanya untuk melihat Qi Yue mengawasinya dengan senyum aneh. Sebuah pikiran melintas di benak Zhou Yuan saat dia berkata pada dirinya sendiri, ini benar-benar kebetulan bagi saya untuk bertemu lawan seperti itu di pertandingan pertama saya. Matanya sedikit berkedip dengan pikiran. Kemungkinan Qi Yue memiliki andil dalam masalah ini. Namun, fakta bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa dalam Qi Manor telah menyusup ke institut. Untuk berpikir bahwa dia tidak akan ragu mengungkapkan beberapa pion rahasia Qi Manor hanya untuk membuatku kesulitan. Pikiran ini melintas di benak Zhou Yuan sebelum dia tersenyum pada Su Yuwei, yang matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, dan berkata, jangan khawatir, aku takut praktisi 3 saluran tidak cukup untuk menghentikanku. Aku akan pergi. Setelah berbicara, Zhou Yuan melambaikan tangannya pada Su Yuwei dan dengan cepat berjalan menuju arena latihan. Qi Yue menyaksikan adegan ini dari platform tinggi dan tidak bisa menahan senyum di Lin Feng dan Liu Yi. Pertunjukan akan segera dimulai. Saya berharap bahwa pangeran kita akan dapat setidaknya bertahan untuk sementara waktu dan membiarkan kita menikmatinya dengan baik. Petik 2. Ekspresi sombong melintas di mata Lin Feng dan Liu Yi ketika mereka mendengar ini. Keduanya juga menyeringai dan melihat ke arah arena. Pada platform penglihatan ke barat, Chu Tianyang sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan yang sama dan mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Dengan lawan seperti itu, sepertinya akan sangat sulit bagi Zhou Yuan untuk mencapai kemenangan di pertandingan pertamanya. Di bawah banyak tatapan kasihan, Zhou Yuan yang tampak tenang naik ke arena. Dia melihat ke depan, hanya untuk menemukan seorang anak laki-laki berpakaian biru berdiri tanpa takut, tatapan mengejek di mata yang terakhir. Pei Yun memiliki tatapan aneh di matanya saat dia tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak membayangkan bahwa aku akan bertemu Yang Mulia di pertandingan pertama. Maafkan saya jika pukulan saya terlalu berat nantinya. Petik 2. Apakah Qi Yue mengatur ini? Tanya Zhou Yuan dengan suara tanpa emosi. Mata Pei Yun melebar sedikit, sebelum dia tersenyum dan menjawab, aku tidak tahu apa yang dibicarakan Yang Mulia. Zhou Yuan menyesuaikan pakaiannya. Aku khawatir segalanya tidak akan berakhir dengan baik bagi orang yang mengajukan diri untuk menjadi yang pertama menguji air. Pei Yun sedikit marah dan dengan dingin menjawab, akan lebih baik bagi Yang Mulia untuk berpikir tentang situasi Anda sendiri. Saya berdoa agar Anda tidak akan terlalu dipermalukan hari ini. Petik 2. Sementara mereka berbicara, wasit dengan keras berteriak, mulailah. Mata Pei Yun dipenuhi dengan es. Oleh karena itu, sosoknya melesat keluar seperti macan kumbang saat teriakan wasit terdengar, jari-jari erat-erat mengepal menjadi pukulan kuat yang dilemparkan ke Zhou Yuan. Dia tidak menahan sama sekali sehubungan dengan pukulan ini. 3 saluran kekuatan sepenuhnya dicurahkan, menutupi permukaan tinjunya dengan Genesis Qi dan bahkan suara angin bisa terdengar karena momentumnya. Ini jelas merupakan pukulan yang sangat mendominasi dan kuat. Bahkan seorang praktisi saluran 3 tidak akan berani meremehkannya.
Kerumunan di sekitar arena tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Kemungkinan Zhou Yuan akan kalah ketika pukulan ini mendarat. Di bawah pengawasan kerumunan, angin kepalan tangan menakutkan menerpa wajah Zhou Yuan. Dia menatap tatapan yang agak terpelintir pada lawannya saat tangannya tiba-tiba melesat keluar untuk menangkap kepalan tangannya. Pacaran kematian. Setelah melihat ini, kemarahan Pei Yun berubah menjadi tawa. Mungkinkah Zhou Yuan ketakutan? Pukulan Pei Yun bahkan bisa menghancurkan batu, namun Zhou Yuan berani menangkapnya. Apakah dia tidak takut mematahkan lengannya? Berdebar, ekspresi menyeramkan memenuhi mata Pei Yun saat dia melihat pukulan mematikannya menabrak telapak tangan Zhou Yuan, menyebabkan senyum senang muncul dari sudut bibir pembentuk. Namun, senyum ini langsung berubah menjadi kaku sepersekian detik kemudian. Dia telah melihat bahwa tangan penjangkauan Zhou Yuan tidak bergerak sama sekali. Kekuatan liar menyembur keluar dari pukulan Pei Yun, tapi itu karena semua kekuatan ini mengisi ke dalam lubang hitam. Tidak ada jawaban sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Teriakan ngeri terdengar di hati Pei Yun, ekspresinya tiba-tiba berubah, ketika perasaan tidak nyaman naik dalam dirinya. Sudut mulut Zhou Yuan berubah menjadi senyum dingin ketika dia melihat ekspresi yang berubah di wajah Pei Yun. Zhou Yun sudah membuka blokir saluran meridian keduanya, sangat menguatkan tubuhnya. Bahkan seorang praktisi 3 saluran tidak dapat membandingkannya sekarang. Dia memegang kepalan tangan Pei Yun dan secara perlahan mengerahkan kekuatan dengan pegangan sekuat elang. Kekuatan yang tumbuh menyebabkan Pei Yun merasa seolah tinjunya akan dihancurkan. 3 saluran terbuka. Pei Yun memasang ekspresi ngeri saat dia dengan keras menggertakkan giginya dan melolong. 3 saluran meridian di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar, menarik Genesis Ki di sekitarnya. Segera, kekuatan yang kuat meledak di dalam tubuhnya. Namun, sama seperti dia bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman Zhou Yuan, yang terakhir tiba-tiba bergerak, atau lebih tepatnya mengayunkan kakinya. Angin sepoi-sepoi yang kuat bertiup saat kaki yang dikelilingi oleh irisan Genesis Ki berputar cepat ke dada Pei Yun. Enyahlah. Berdebar. Suara teredam terdengar saat Pei Yun merasakan kekuatan besar yang tak terlukiskan membantingnya. Kekuatannya sangat besar sehingga dia tidak akan bisa menandinginya bahkan jika dia menggunakan ketiga saluran meridian untuk mengambil kejadian Ki. Dengan demikian, tubuhnya dikirim dengan menyedihkan terbang dari arena, sebelum menabrak tanah saat ia memuntahkan seteguk darah. Lingkungan sekitarnya segera menjadi sunyi. Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Pertukaran antara Zhou Yuan dan Pei Yun terlalu cepat. Mereka hanya melihat Pei Yun menyerang Zhou Yuan, dan sebelum mereka bisa bereaksi, Pei Yun yang agresif ditendang keluar panggung oleh Zhou Yuan 1 milidetik kemudian. Seberapa besar kekuatan yang ada dalam tendangan itu? Semua orang memandang Zhou Yuan seolah-olah mereka melihat hantu. Mereka jelas tahu bahwa dia tidak menggunakan Genesis Runes saat ini. Oleh karena itu, tendangan dari sebelumnya adalah sepenuhnya kekuatan Zhou Yuan sendiri. Bahkan praktisi 3 saluran tidak bisa membandingkan, kan? Sejak kapan pangeran mereka ini, yang dikatakan tidak dapat menemukan salurannya, menjadi begitu kuat? Tangan Su Yuwei menutupi mulutnya, sementara wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Zhou Yuan begitu percaya diri sebelumnya. Baru sekarang dia mengerti, Zhou Yuan telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Pada platform yang tinggi, senyum dari trio yang semula siap untuk menikmati pertunjukan yang bagus juga berubah kaku pada saat ini ketika wajah mereka menjadi putih karena marah, tidak percaya dan kaget. Pergantian peristiwa ini jauh melebihi harapan mereka. Bab 24 Show of Might. Bagaimana ini mungkin? Wajah Lin Feng dan Liu Xi dipenuhi dengan keheranan. Mata mereka terpaku pada sosok ramping di arena terdekat saat mereka berkata dengan kaget, dia menghapus 3 saluran Pei Yun dari arena dengan 1 tendangan. Wajah Qi Yue berkedut, matanya seperti awan gelap ketika dia berkata dengan suara dingin, sepertinya kita telah ditipu oleh Zhou Yuan. Dia menggunakan Genesis Ki di tendangan sebelumnya, yang berarti dia sudah membuka blokir setidaknya 1 saluran meridian. Petik 2. Murid Lin Feng dan Liu Xi menyusut. Mereka tahu bahwa 8 meridian Zhou Yuan menolak untuk menunjukkan diri mereka sendiri, mengapa mereka tiba-tiba diblokir sekarang. Zhou Yuan memang menyembunyikan dirinya sangat dalam. Qi Yue menghirup dalam-dalam dan dengan gelap berkata, dia mungkin membuka blokir salurannya baru-baru ini dan tidak mungkin membuka terlalu banyak.
Pei Yun kehilangan begitu cepat karena dia lengah dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik genesis. Petik 2. Jika dia siap, Zhou Yuan mungkin tidak akan menang. Setelah mendengar analisis ini, Lin Feng dan Liu Xi kembali tenang dan mengangguk setuju. Zhou Yuan sengaja menyembunyikan kekuatannya, membuat lawannya ceroboh sebelum mengambil kemenangan dalam sekejap. Kelicikan seperti itu, Liu Xi mencibir. Namun, metode ini hanya bisa digunakan satu kali. Mari kita lihat bagaimana ia bertarif di pertandingan berikutnya. Petik 2. Lin Feng perlahan mengangguk. Dia awalnya berencana untuk menunggu Zhou Yuan dipermalukan di depan Su Yuwei. Lin Feng tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan melakukan sesuatu seperti ini dan itu benar-benar membuatnya marah. Mata Qi Yue berkedip saat dia dengan gelap menatap sosok Zhou Yuan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan mantan. Sementara itu, di platform pengamatan, wajah Chu Tianyang penuh kejutan ketika melihat adegan ini. Kebingungan berfluktuasi tak tentu di matanya saat dia berkata, bagaimana Pangeran Zhou Yuan menjadi begitu kuat. Dia jelas mengerti bahwa Zhou Yuan hanya bisa memulai pelatihan pembukaan salurannya sebulan yang lalu. Namun, kekuatan tendangan itu dari sebelumnya bahkan lebih besar dari praktisi 3 saluran. Dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya Zhou Yuan memang memiliki beberapa kesempatan dalam ujian pendatang baru ini. Tidak heran dia menyatakan bahwa dia akan memasuki kelas A melalui ujian pendatang baru sebulan yang lalu. Ternyata dia memang memiliki kemampuan mencocokkan kata-katanya. Di samping Chu Tianyang, Su Hong sedikit mengernyit ketika melihat Zhou Yuan mendapatkan kemenangan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Zhou Yuan sangat mencengangkan, masih agak optimis baginya untuk mengambil salah satu dari 10 posisi teratas. Jadi, tidak perlu khawatir. Di bawah tatapan keheranan dari seluruh, Zhou Yuan melompat dari arena setelah mendengar keputusan wasit dan berjalan menuju Su Yuwei. Kamu benar-benar menyembunyikan kemampuanmu dengan sangat baik. Su Yuwei cemberut sedikit saat dia memandang Zhou Yuan. Memikirkan bahwa dia telah mengkhawatirkan selama ini karena dia dalam kegelapan sehubungan dengan fakta bahwa dia sudah mulai membuka blokir salurannya. Zhou Yuan buru-buru menjelaskan, tidak ada waktu untuk memberitahumu karena aku berlatih tanpa henti. Su Yuwei mendengus pelan, ekspresi jelas-jelas tidak senang di wajahnya yang kecil ketika dia menjawab, kalau begitu katakan padaku dengan jujur, berapa banyak saluran yang sudah kamu buka? 2. Zhou Yuan terkekeh, tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, semua orang akan tahu setelah hari ini. Alis Su Yuwei yang panjang dan indah sedikit berkerut saat dia menatap Zhou Yuan dengan skeptis. Tendangan itu dari tadi bukan dari praktisi 2 saluran. Serangan itu telah mampu menendang bahkan 3 praktisi saluran dari atas panggung. Kekuatannya sama sekali tidak seperti sesuatu yang mampu dilakukan oleh seorang praktisi 2 saluran. Zhou Yuan hanya bisa tertawa tanpa daya. Kualitas tubuh 2 salurannya praktis mirip dengan seorang praktisi saluran 4. Oleh karena itu, mengirim Pei Yun terbang dengan tendangan tidak sulit sama sekali. Namun, dia secara alami tidak bisa menjelaskan hal ini sehingga untuk menghindari menarik perhatian dia tidak mampu. Untungnya, Su Yuwei tidak memikirkan topik ini. Alih-alih, matanya mengandung sukacita ketika dia berkata, 2 saluran. Jika Anda menambahkan Genesis Runes Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk masuk ke peringkat 10 besar. Petik 2. Zhou Yuan mengangguk sambil tersenyum. Ujian pendatang baru berlangsung sementara mereka berbicara. Serangkaian pertempuran sengit yang tak henti-hentinya di berbagai arena terus menghasut sorak-sorai dan teriakan dari banyak anak laki-laki dan perempuan di sekitarnya. Segera tiba giliran Su Yuwei. Lawan Su Yuwei hanyalah 2 saluran siswa baru. Wajah yang terakhir berubah agak pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah cocok dengannya. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dengan demikian, tidak ada ketegangan sama sekali dalam pertandingan ini. Setelah beberapa pertukaran, lawan Su Yuwei telah sepenuhnya dikalahkan dan ia kemudian melompat dari panggung. Setelah beberapa putaran lagi, giliran Zhou Yuan datang sekali lagi. Zhou Yuan, see you. Ketika teriakan ini terdengar di lapangan, banyak tatapan langsung ditarik. Pertandingan pertama berakhir terlalu cepat dan banyak orang tidak mengerti bagaimana Zhou Yuan menang. Karena itu, mereka sangat ingin tahu tentang pertandingan berikutnya. Zhou Yuan berjalan ke arena tanpa perhatian banyak tatapan.
Bocah bernama Siyu yang menghadapnya memiliki tubuh yang agak kekar. Namun, Siyu saat ini penuh kewaspadaan saat dia menatap Zhou Yuan. Jelaslah bahwa lawan kedua ini telah belajar pelajaran dari pendahulunya. Mulai. Siyu bergerak, begitu teriakan hakim terdengar. 3 saluran terbuka. Setelah raungan Siyu, Genesis Ki membanjiri tubuhnya. Pakaiannya berkibar-kibar, sementara cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang berputar di permukaan tubuhnya. Itu pemandangan yang agak mengesankan. Ketika dia merasakan ledakan kekuatan di tubuhnya, kegelisahan di matanya berkurang secara substansial. Siyu dengan erat menatap Zhou Yuan dan sepersekian detik kemudian, kaki pembentuk mendorong dari tanah saat dia menembak ke depan. Tubuhnya muncul di depan Zhou Yuan, 5 jari melengkung seperti cakar elang sementara cahaya Genesis Ki mengalir di ujung jarinya. Ketajaman serangan ini sudah cukup untuk merobek batu. Serangan Siyu sangat cepat dan ganas, mencapai leher Zhou Yuan dalam sekejap mata. Namun, saat hendak mendarat, kaki Zhou Yuan tiba-tiba miring saat tubuhnya berubah buram. Cakar tangan yang dikelilingi oleh gumpalan cahaya Genesis Ki menebas ke bawah, tapi apa yang membuat murid-murid Siyu mengecil adalah bahwa serangan awalnya yang dipukul dengan pasti telah mendarat di udara kosong. Tidak baik, rasa dingin meninggi di hatinya. Namun, sesosok melintas di depan matanya sebelum dia bisa menarik kembali tangannya dan bertahan. Zhou Yuan dengan cepat mendekat, telapak ramping menembus pertahanan Su Yu dan dengan ringan mendarat di dadanya. Serangan telapak tangan itu tampaknya merupakan pukulan ringan, tetapi itu berisi kekuatan yang menakjubkan. Berdebar, Siyu nyaris tidak bisa mengarahkan cahaya Genesis Ki ke dadanya dalam pertahanan sebelum dia dengan cepat merasakan kekuatan sombong mengalir ke dadanya. Tubuh Siyu langsung terpesona oleh kekuatan dan sosoknya yang menyedihkan mendarat di arena. Dia secara menyedihkan memantapkan dirinya sebelum buru-buru pergi dengan harapan menghindari serangan lanjutan Zhou Yuan. Namun, saat tubuhnya berhenti, Siyu melihat kilatan dari sudut matanya ketika sesosok-sosok mengikutinya seperti bayangan, membuatnya takut keluar dari kulitnya. Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan apapun, dia merasakan tangan memegang dahinya. Kekuatan melonjak di tengah tangan, menyebabkan tubuhnya membeku, tidak lagi berani melakukan gerakan apapun. Jika kekuatan itu dilepaskan, kepalanya akan hancur. Aku mengakui kekalahan. Keringat dingin membasahi tubuh Siyu saat dia berteriak keras tanpa ragu sedikit pun. Setelah mendengar Siyu mengakui, Zhou Yuan melepaskan tangannya dan pandangannya menyapu sekelilingnya. Lingkungan sekitar arena benar-benar sunyi. Mulut semua orang terbuka lebar setelah melihat akhir pertandingan yang cepat dan langsung. Besar. Keheningan ini berlangsung selama sepersekian detik sebelum sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya diikuti. Kecepatan dan keganasan yang ditunjukkan Zhou Yuan sebelumnya dipasangkan dengan kecepatannya yang hampir seperti hantu benar-benar menakjubkan. Apakah ini masih pangeran yang dikabarkan tidak dapat memulai budidaya pembukaan saluran? Pada platform tinggi di dekatnya, Qi Yue, Liu Xi dan Lin Feng terdiam sementara ekspresi mereka berfluktuasi tanpa batas. Lin Feng perlahan berkata, sangat cepat. Pandangan serius akhirnya muncul di matanya. Sebagai pengamat, ia secara alami dapat dengan jelas melihat bahwa Si Yu telah kehilangan karena kecepatan Zhou Yuan. Tidak peduli bagaimana mantan mundur dengan kecepatan penuh, Zhou Yuan mengikuti di belakang seperti bayangan. Liu Xi mengertakkan giginya saat dia dengan marah memarahi Si Yu, sungguh sampah yang tidak berguna. Qi Yue tanpa ekspresi. Tangannya perlahan membelai pagar saat dia berkata dengan suara yang tidak memiliki kehangatan, kualitas tubuhnya sangat tinggi, praktis bisa menyamai praktisi 4 saluran. Nada suaranya berubah jauh lebih dingin saat dia melihat ke arah Lin Feng. 3 praktisi saluran tidak cocok untuknya. Sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Petik 2. Cahaya dingin mengalir di mata Lin Feng saat dia mengangguk. Bersantai. Dia tidak akan melewati saya. Saya akan memberitahu dia betapa kuatnya praktisi 4 saluran sejati. Petik 2. Pada platform tontonan, keterkejutan terungkap di wajah Chu Tianyang ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Kualitas tubuhnya sebanding dengan praktisi 4 saluran, tetapi undulasi Genesis Ki tidak sekuat praktisi 4 saluran, aneh. Zhou Yuan melompat dari panggung. Dia bisa merasakan jejak rasa hormat tambahan dalam tatapan yang dilemparkan kepadanya dari sekeliling, menghormati bukan karena status atau identitasnya, tetapi karena kekuatan yang telah dia perlihatkan. Di dunia di mana kultivasi adalah arus utama,
Bahkan seorang pangeran seperti Zhou Yuan yang tidak dapat memulai kultivasi pembukaan saluran akan membuat orang lain merasa simpati dan kasihan padanya. Zhou Yuan tidak menyukai tatapan itu. Itu sebabnya dia memiliki keterikatan yang kuat dengan budidaya Genesis Qi. Sekarang, perasaan ini tidak lagi hadir dalam tatapan yang diarahkan padanya. Sangat kuat, wajah cantik Su Yuwei dipenuhi dengan keheranan saat dia menyaksikan Zhou Yuan berjalan mendekat. Sebagai pembuka 4 saluran, dia secara alami bisa mengetahui betapa hebat serangannya di arena. Terutama kecepatan itu, bahkan dia tidak berani meremehkannya. Zhou Yuan tertawa sebelum memutar kepalanya saat dia melihat ke arah platform tinggi di dekatnya. Tatapan Qi Yue secara kebetulan bertemu dengan Zhou Yuan, keduanya melihat kedinginan di mata masing-masing. Qi Yue menatap Zhou Yuan dengan cara yang dingin dan gelap saat bibirnya terbuka menjadi senyuman, mengungkapkan satu set gigi putih yang menyeramkan. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya dan menyelipkannya ke tenggorokannya, tindakan yang penuh dengan provokasi. Zhou Yuan hanya tertawa sebagai tanggapan saat dia dengan lembut berkata pada dirinya sendiri. Masih hidup, tunggu dan lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu sampai mati dalam ujian peringkat kelas di akhir tahun.